Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap tawadhu. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mutawadhi'in. Ya, imamnya para orang-orang yang tawadhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan contoh-contoh yang terindah yang akan kita lewati insyaallah mulai pertemuan kali ini. Di antara contoh praktek nyata Nabi tentang tawadhu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fakallamahu." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alat tar'udu faraisuhu. Maka faraisu adalah jamak dari farisah, dan farisah adalah yaitu kata plural dari farisah, mufradnya atau kata tunggalnya adalah al-farisah, dan al-farisah adalah lahmah atau daging yang ada antara al-jam wal katif, yaitu antara lambung dengan tulang belikat, ya, yaitu bagian belakang, ya, itu namanya al-farisah. Dan daging tersebut bergetar yang menunjukkan ketakutan orang tersebut karena berbicara dengan Nabi SAW yang memiliki karismatik yang luar biasa, ya. Orang itu ketakutan ketika ngobrol dengan Nabi, ketika berbicara dengan Nabi. Faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada dia, hawin alaik, itu santai aja, kalau bahasa kita santai, tenang. Fa inni lastu bimalik, aku bukan raja, kata Nabi SAW. Innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid, aku hanyalah seorang anak dari wanita, ya, yang memakan al-qadid. Yang memakan al-qadid itu daging yang dikeringkan, dikasih garam, dikeringkan, ya. Ya, adalah makanan yang biasa. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu banyak raja, ya, atau banyak penguasa yang justru ingin membesarkan diri mereka di hadapan rakyatnya, maka dicitrakan, kemudian dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, sehingga semakin ditakuti, semakin karismatik di hadapan rakyatnya, ya. Sampai akhirnya mereka, banyak di antara mereka yang sombong dan angkuh. Lihatlah Fir'aun, ya, yang mengatakan kepada rakyatnya, "Alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti." Bukankah aku pemilik kerajaan Mesir? Sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, ya. Dia ingin menunjukkan kehebatan dia, bahkan sampai akhirnya melampaui batas berkata, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan demikianlah banyak dari penguasa yang justru ingin meniupkan dalam pikiran rakyatnya bahwasanya dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang sangat mulia, ya, dan yang lainnya, ya. Dan demikianlah kondisi dari sebagian raja dan sebagian penguasa. Dan demikian juga seorang ketika ingin menonjolkan dirinya, dia mengatakan, aku adalah anak dari pangeran tertentu, aku adalah anak dari jagoan ini, aku adalah anak dari si fulan, menunjukkan, menisbahkan dirinya kepada kakeknya atau kepada bapaknya, kepada moyangnya, untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang yang datang kepada Nabi ini berbicara gemeteran, tar'udu faraisuhu, ya, dagingnya yang ada di antara lambungnya dan belikatnya bergetar, maka Nabi justru menenangkan orang ini. Yang Nabi katakan pertama, hawin alaik, tenangkan dirimu, tenang saja, santai aja berbicara denganku, tidak usah perlu gemetar, ya. Sebagian orang malah bangga kalau ada orang bergemetar di depan dia, malah bangga, berarti orang ini takut sama dia, berarti dia hebat. Enggak, Nabi justru mengatakan hawin alaik, tenang dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni lastu bimalik, saya bukan raja, tidak perlu takut seperti itu berbicara denganku. Saya bukan raja, lastu bimalik, saya bukan raja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innama ana ibnu imra'atin, aku adalah putra dari seorang wanita. Tidak seperti dari saya katakan sebagian orang, aku adalah putra dari raja ini, dari pangeran ini, aku adalah nenek moyangku ini, bapakku ini, kakekku ini. Justru Nabi menisbahkan dirinya kepada seorang wanita, karena wanita bukanlah sesuatu yang perlu dibangga-banggakan, ya. Wanita makhluk yang lemah. Maka Nabi mengatakan, innama ana ibnu imra'atin, aku adalah anak dari seorang wanita, itu perempuan, wanita Quraisy,
Ya. Yang apa sifat wanita tersebut? Ta'kulul qadid, yang makan dari al-qadid. Al-qadid itu daging yang dikeringkan ya. Artinya bukan makan daging yang baru dipotong, daging segar, bangga-banggaan makan daging ini, daging anu, enggak. Nabi ingin orang itu tenang, makanya dia mengatakan, ibuku juga adalah wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan. Makan daging dikeringkan itu makanan orang sederhana yang tidak bisa tiap hari makan daging yang segar, maka harus dipotong, dikeringkan, dimakan di waktu-waktu susah, ya. Makan daging yang diasingkan, ya. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang ini menjadi tenang di hadapan Nabi, bisa bicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang, ya, karena dia ketakutan melihat karismatik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kalau bahasa kita, dia mengatakan saya ini sama seperti yang lainnya. Kalau kita orang Indonesia, ya saya ini hanyalah putra seorang wanita yang makan beras, ya, artinya makan biasa, ya, makan biasa, makanan biasa. Dan inilah tawadhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang gemeteran dan kagum dengan karismatik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru Nabi ingin menenangkan dirinya. Ini salah satu dari sikap tawadhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang yang gemetar ketika berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengangkat-angkat dirinya, bahkan merendahkan dirinya agar orang di depan yang berbicara dengan dia tenang di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab.